Selamat pagi anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Ibu ya. Kita lanjutkan materi pelajaran kita yang pada hari Rabu kemarin itu kebijakan moneter ya. Hari ini kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi fiskal itu dilakukan pemerintah untuk supaya penerimaan dan pengeluaran negara berimbang. Jikapun defisitnya itu tidak sampai melampaui batas yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, jadi kebijakan fiskal itu seperti kita mengatur uang kita ya, uang jajan dapat dari orang tua, kemudian kita belanjakan kemana, itu kita atur. Jadi kita pandai-pandaian ya, negara juga demikian. Tujuan kebijakan fiskal itu untuk apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas belanja negara dengan cara mendorong efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah. Nah, gini maksudnya. Negara, ya, produsen, perusahaannya baru akan punya inovasi, punya motivasi untuk produksi kalau barang-barang produk yang mereka produksi itu bisa laku. Dan yang beli ini tentu saja konsumen ya, kita semua. Nah, kebijakan fiskal pemerintah mendorong kita belanja dengan efisien. Seperti ya belakangan ini kita tahu ya sejak bulan Maret karena pandemi COVID-19 ya pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan negara-negara di dunia minus ya atau defisit. Itu dikarenakan beberapa faktor ya yang sering kita dengar ataupun kita baca di medsos itu adalah PHK, adanya pemutusan hubungan kerja. Jadi pengangguran bertambah. Karena tidak ada pemasukan uang sehingga masyarakat cenderung menahan diri untuk berbelanja. Dikarenakan menahan diri untuk berbelanja sehingga daya beli menjadi menurun. Ini imbasnya adalah kepada perusahaan. Mereka menjadi lesu. Karena apa? Barang-barang yang diproduksi tidak laku. Sehingga pemerintah, bahkan ya kita tahu ya, pemerintah memberikan bantuan misalnya melalui program bantuan dari BPJS, kemudian ada juga bantuan subsidi listrik dan subsidi lain-lain. Itu karena apa? Karena lesu perekonomian. Karena daya beli masyarakat menurun. Yang kedua, pengendalian defisit APBN. Nah, defisit APBN ini diusahakan 1,5% dari produk domestik bruto. Misalnya ya PDB kita 2000 triliun. Contoh ya 2000 triliun. 1,5% dari 2000 triliun ini itulah maksudnya defisitnya. Ya, defisitnya. Yang ketiga, mengoptimalkan pendapatan negara dengan tetap mempertimbangkan iklim dunia usaha, pengurangan utang secara bertahap, dan mencari pembiayaan beresiko rendah. Nah, kita tahu ya, sekarang pemerintah kan sedang gencar-gencarnya ya, bagaimana meningkatkan ya daya beli masyarakat. Karena apa? Karena pemerintah harus mempertimbangkan dunia usaha ini kalau lesu terus ya ekonomi akan semakin jatuh atau terpuruk. Pertumbuhan ekonomi akan defisitnya lebih parah ya.
Kemudian mengurangi hutang. Jalan kedua adalah tidak berhutang. Ya, tidak berhutang. Kemudian mencari pembiayaan beresiko rendah. Artinya, jikapun ya, andai kata pun kita nanti meminjam, itu harus dengan resiko yang rendah. Artinya suku bunga yang rendah. Ya, anak-anak ya, suku bunga yang rendah, jangka pengembalian yang agak lama. Ya. Kemudian, apakah peranan kebijakan fiskal? Satu, pengeluaran pemerintah. Nah, ini tadi sudah Ibu bilang ya. Jadi pemerintah mengupayakan perekonomian terhindar, yaitu ya dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Seperti apa? Jangan sampai angka pengangguran itu makin lama makin banyak. Lalu kemudian inflasi, kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus, dan defisit neraca pembayaran. Maksudnya begini, neraca pembayaran kan kita tahu ya, sebagian barang-barang kita impor ya, beli dari luar negeri. Jika itu impor, kita usahakan begini, jangan sampai defisit. Artinya ekspor dengan impor haruslah lebih besar ekspor. Ya, diupayakan impor barang-barang yang hanya tak bisa kita hasilkan sendiri. Ya, nggak bisa kita hasilkan sendiri. Yang kedua, peranan kebijakan fiskal ini adalah melalui pajak. Nah, semua tahu ya, pajak. Pemerintah bahkan supaya daya beli masyarakat ada, membebaskan pajak. Ya, sampai bulan 9, bulan 10 ini baru mulai dihitung pajak. Kemudian ada bahkan beberapa barang-barang tertentu yang impor, bahkan PPN masukannya itu ditiadakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan barang-barang impor yang PPN-nya itu di PPN masukannya ditiadakan karena itu merupakan apa? Penunjang produksi dalam negeri. Misalnya, bahan baku untuk obat. Nah, jika ya andai kata impor bahan baku atau bahan penolong untuk obat itu naik, maka imbasnya harga obat bagaimana? Pasti naik kan anak-anak kan? Tidak mungkin harga obat ya menjadi turun. Karena apa? Bahan baku atau bahan penolong sebagian itu kita impor. Dan kita tahu dunia ekonomi saat ini sedang lesu. Seluruh dunia ya, bukan Indonesia saja ya. Jadi seluruh dunia. Oleh sebab itu, pajak ya pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan kebijakan-kebijakan bagaimana pajak itu ya ditunda atau pajak itu dikompensasi kemana atau ada nanti pengurangan pajak. Kemudian bahkan kita tahu ya di Bandung ya, di Jawa Barat, bagaimana gubernurnya itu membebaskan pajak bumi bangunan untuk tahun ini 2020. Jadi mereka tidak perlu membayar PBB. Ya, itu adalah kebijakan dari gubernurnya. Tentu saja ini mendorong apa? Mendorong daya beli masyarakat ya lebih baik, ya kan? Bukan berarti kita menjadi konsumtif ya, tapi coba kita pikirkan ya anak-anak, apabila barang-barang produksi tidak laku, imbasnya yang pertama apa? Produksi pasti dikurangi kan? Kalau produksi dikurangi, pasti mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan pasti mengalami begini, PHK. Karena tidak mungkin pekerjanya banyak-banyak sedangkan produksinya itu sedikit. Ya, anak-anak ngerti ya? Kemudian
barang-barang itu menjadi apa? Kadaluarsa. Jika barang-barang kadaluarsa berarti perusahaan rugi kan? Nah, inilah yang diharapkan pemerintah supaya melalui kebijakan fiskal, istilahnya pandemi COVID ini, Indonesia, iklim dunia usahanya tetap boleh stabil. Setidaknya ya jangan minusnya terlalu besar. Ya anak-anak ya. Nah, belajar baik-baik ya. Hari ini kebijakan fiskal kan sedikit. Jadi kalian bacalah catatannya, tulis. Dan catatannya anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi ya. Itu ditulis ya, jangan ditunda. Sebab storage ini akan terhapus otomatis. Ketika terhapus, Ibu juga nggak bisa ya, misalnya ya, upload lagi. Karena apa? Setiap yang saya buat, yang Ibu buat, itu selalu apa? Ibu upayakan jangan ada tertinggal lama-lama. Karena apa? Beban juga berat kan? Komputer bebannya kan berat. Nah anak-anak, jaga diri baik-baik. Sebentar lagi ya kita siap-siap akan ulangan harian yang kedua. Nanti Ibu berikan kisi-kisinya ya. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.